Artinya pagar pelangi itu semua hasil yang masuk dari pengunjung itu digunakan untuk operasional pondok pesantren dan digunakan untuk biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan bagi santri-santri yang membutuhkan. Ketika sesuatu diawali dengan ikhlas, 2000 itu kan ibaratnya buang sampah, buang reget di saku baju. Jadi ketika memberikan uang 2000, saya yakin rasa ikhlas itu akan menyertai itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abadi. Tanggal lahir 28 November 1978. Saya asli Dadapan sini, Desa Dadapan, Kecamatan Sedan, RT 1 RW 2. Profesi saya atau kegiatan saya sehari-hari adalah sebagai ofisial atau sebagai pendamping anak-anak di lembaga sosial dan pondok pesantren RN Asa, Desa Dadapan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mensosialisasikan tentang Pagar Pelangi RN Asa, sebuah destinasi wisata satu-satunya yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang yang bertemakan sosial religi. Mengapa? Karena Pagar Pelangi RN Asa adalah suatu destinasi wisata yang dalam pengelolaannya melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus dan juga anak-anak santri di pondok pesantren RN Asa. Target kami adalah satu, memberi terapi kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena kebetulan di pondok pesantren RN Asa itu 10% dari 232 santri, yang 10% adalah anak-anak berkebutuhan khusus, yang 70% adalah anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial, mulai dari anak-anak yang berhubungan dengan hukum, anak-anak yang tidak tahu asal-usulnya, yang tidak tahu orang tuanya, anak-anak pengguna narkoba, ataupun anak yang sudah tidak punya orang tua sama sekali. Dan itu adalah, makanya Pagar Pelangi kami beri tema bertajukkan sosial religi. Sosial artinya semua income yang masuk ke Pagar Pelangi digunakan untuk pembiaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan oleh santri-santri yang notabene sangat membutuhkan uluran tangan kita. Makanya kami ambil tema yang sosial religi, artinya dalam kegiatan sehari-hari kami tidak mengedepankan aspek keagamaan, aspek religiusnya. Karena bagaimanapun kita akui ataupun tidak kita akui, sebagian masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu belum tahu gimana sih kehidupan di pondok pesantren. Jadi artinya kita Pagar Pelangi ini memperkenalkan seluk-beluk kehidupan pesantren bagi khalayak umum, bagi orang-orang awam yang belum tahu. Jadi tujuan kami selain untuk menerapi anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian kami juga pelatihan kewirausahaan untuk santri-santri yang normal, kami juga mengadakan edukasi tentang kehidupan di pesantren dan juga edukasi pendampingan gimana caranya mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Itu yang merupakan target kami. Jadi mengapa sampai kami mempunyai inspirasi Pagar Pelangi, membuat Pagar Pelangi ini? Karena keadaan begitu banyak tanggung jawab yang harus kita penuhi, akhirnya kami membuat sebuah wacana, membuat gagasan gimana caranya mengumpulkan uang 2000, 1000, tapi orang yang mengeluarkan uang tersebut itu merasa bahagia sekali, merasa senang sekali dan tidak terpikirkan. Makanya infak depan itu kami target hanya Rp2.000, padahal toh logikanya uang Rp2.000 itu untuk es teh saja nggak dapat ya. Jadi prinsip kami, ketika sesuatu diawali dengan ikhlas, 2000 itu kan ibaratnya buang sampah, buang reget di saku baju. Jadi ketika memberikan uang 2000, saya yakin rasa ikhlas itu akan menyertai itu semua. Dan ketika ikhlas sudah mengawali sesuatu, maka keberkahan yang akan mengikuti sesuatu tersebut itu yang menjadi konsep dari kami.
Berarti artinya pagar pelangi itu semua hasil yang masuk dari pengunjung itu digunakan untuk operasional pondok pesantren dan digunakan untuk biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan bagi santri-santri yang membutuhkan. Jadi target kami itu, target kami hanya satu, terapi, latihan kewirausahaan, dan edukasi. Edukasi yang kami tawarkan adalah edukasi cara pendampingan anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental, dan edukasi mensosialisasikan gimana seluk-beluk kehidupan di pondok pesantren. Sebelum digunakan untuk pagar pelangi ini, lahan ini adalah sawah biasa. Jadi ini merupakan milik keluarga, keponakan, sepupu, mbak itu. Terus saya tanya, Mbak, dalam panen setahun, dalam 1 tahun panennya semua jumlah dapat berapa? Nah, dari itu sewanya saya sesuai dengan jumlah panennya. Saya hanya mengganti panennya selama 1 tahun. Jadi alhamdulillah dari itu semua dari bisa memenuhi, membantu operasional pondok dan biaya anak-anak yang membutuhkan. Pagar pelangi 100% dikelola oleh pondok pesantren. Artinya kakak-kakak senior, pengurus-pengurus pondok yang selama ini bekerja sama dengan Karang Taruna. Jadi pengurus pondok yang sudah dewasa, artinya dia kakak-kakak senior di pondok pesantren, bekerja sama dengan Karang Taruna di Sandadapan yang terlibat dalam kepengurusan pagar pelangi. Jadi ini desa hanya memfasilitasi sebatas permudahan izin rekomendasi. Tidak ada yang berbentuk finansial sama sekali karena memang kami tidak menerima biar tidak ada kecemburuan sosial di antara lembaga-lembaga yang ada di Desa Dadapan. Gitu. Nah, kalau fasilitas yang ada di pagar pelangi itu ada musola, ada kolam renang, ada toiletnya juga sudah ada, kemudian ada gubuk-gubuk yang bisa digunakan untuk santai bersama keluarga. Di pinggir-pinggir sawah itu juga ada gardu pandang. Juga kami ke depannya ini mungkin 1 bulan ke depan kami akan membuat kafe dan resto yang buka setiap hari. Karena untuk menjagani, menyediakan anak-anak yang sudah lulus biar tidak bingung untuk mencari lapangan pekerjaan. Jadi sebulan, insya Allah 1 bulan lagi atau bulan akhir bulan Maret, kafe dan resto yang ada di samping kolam sudah buka. Terus ada panggung utama, kemudian juga ada balai pertemuan, tapi kapasitas digunakan untuk 40 orang. Kami juga menyediakan proyektor juga ketika mau ada rapat-rapat. Ada panggung utama, terus untuk pagar pelangi selama ini yang kami menyediakan jasa adalah paket ulang tahun komplit mulai dari tumpeng, kue tar, terus musik iringan musik, kemudian doa bersama anak-anak juga untuk ulang tahunnya. Kadang juga ada anniversary pernikahan juga kami siap melayani itu semua. Pernikahan juga tidak menutup kemungkinan karena kami juga sudah bekerja sama dengan rias-rias yang ada di sekitar Dadapan sini. Harapan kedepannya paling tidak satu, meningkatkan kesejahteraan santri yang ada di Pondok Pesantren RNASA, menciptakan sebuah pondok yang mandiri, tidak menggantungkan kepada para donatur dan pada para wali santri. Yang ketiganya adalah pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat sekitar. Itu yang menjadi harapan dan target dari kami. Jadi ketika pagar pelangi sudah berjalan dengan baik, saya yakin di situ akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak sekali. Saat ini saja Mbak, yang sudah berjalan itu lebih dari 100 orang yang terlibat untuk memajukan, untuk menjadi tenaga yang ada di pagar pelangi. Cukup sekian, demikian apa yang menjadi sosialisasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman semuanya, jangan lupa ya di like, share, and subscribe channel Motiva TV. Terima kasih semuanya.